Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Linda di sini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ayo siapkan alat tulis dan buku kalian. Kita mulai belajar. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu yang dimaksud dengan nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat, serta dianggap mewakili seluruh data. Baik, dalam materi statistik ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama, itu adalah yang disebut dengan rata-rata hitung atau mean. Terkadang di beberapa buku itu menuliskan tentang rataan. Nah, data ini terbagi dua, yaitu ada data tunggal dan data berkelompok. Kita akan lihat untuk yang pertama, yaitu data tunggal. Nah, untuk data tunggal kita dapat menghitung rataan menggunakan X bar, ya, yaitu sigma X, ya, sigma X dibagi dengan N atau banyaknya data. Sigma ini adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, kemudian ukuran pemusatan data selanjutnya, kita bisa lihat contoh dulu untuk yang data tunggal. Nah, misalnya seperti ini, tentukan nilai rata-rata dari data 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tentu kalian masih ingat ya, karena waktu kita mempelajari statistik sudah kita pelajari sejak waktu di SD. Nah, jadi untuk X bar atau X rata-rata dapat kita hitung 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 ini dibagi dengan 5 karena terdapat 5 data di sana. Nah, kita peroleh X barnya atau rata-ratanya adalah 4. Oke, bagus. Selanjutnya, kita lihat untuk data yang berfrekuensi. Nah, data yang berfrekuensi itu perbedaan dengan yang data tunggal tadi. Di sini adalah sigma perkalian frekuensi dengan datanya dibagi dengan banyak frekuensi. Nah, langsung ke contohnya, kita lihat di sini. Misalnya berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu tercatat seperti pada tabel di samping ini. Nah, rata-rata berat paket dalam minggu tersebut bagaimana? Nah, untuk menentukannya, ini kita harus mengalihkan dulu berat, kita kalikan dengan frekuensi, kemudian kita totalkan, dan kita bagi dengan banyaknya data. Nah, kita lihat tabel yang tadi, kita tempatkan di sini. Nah, kemudian kalian bisa buat perkalian F kali X atau frekuensi dikali dengan X. Di sini 5 dikali 6 itu 30, 6 dikali 8 48, 7 dikali 12 84 dan 8 dikali 4 itu 32. Sehingga total dari perkalian Fx itu adalah 194. Nah, ini 194 kita bagi dengan 30 itu akan menghasilkan rataan untuk data yang memiliki frekuensi. Nah, terdapat 194 dibagi 30, maka rataan untuk data tersebut adalah 6,47. Ya, jadi rata-rata berat paket itu adalah 6,47 kg. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, masih ukuran pemusatan data. Nah, sekarang data yang berkelompok. Nah, cara yang pertama, ya, itu sama seperti data berfrekuensi tadi. X bar itu kita menggunakan formula sigma F kali X dibagi dengan sigma F, di mana X itu menunjukkan nilai tengah. Nah, langsung ke contoh kita lihat. Tentukan mean atau rataan nilai tes matematika 20 orang siswa yang disajikan dalam tabel berikut. Nah, di sini kita lihat bahwa yang nilainya rentang nilai kita lihat ini dari nilai terendahnya 3, nilai tertingginya 10. Nah, nilai 3 sampai 4 itu ada 2 orang.
Kemudian nilai 5 sampai 6 ada 4 orang, 7 sampai 8 8 orang, 9 sampai 10 itu ada 6 orang. Sehingga jumlah frekuensinya adalah 20. Nah, cara menghitungnya, nah kita lihat. Nah, kita harus membuat dulu nilai X. Ya, di sini X adalah nilai tengah. Jadi kalau 3 dan 4, nilai tengahnya adalah 3,5. Atau kita tambahkan 3 ditambah 4, kita bagi 2. Maka dihasilkan 3,5. Demikian pula yang kelas berikutnya. 5 tambah 6 itu dibagi 2. Sehingga kita dapatkan nilai tengahnya 5,5. Kemudian 7 sama 8 kita jumlahkan, kita bagi 2, kita peroleh nilai tengah. Dan terakhir 9 dan 10 itu nilai tengahnya adalah 9,5. Nah, kemudian kita kalikan frekuensi ini dengan nilai X ini, ya. Kita kali hasilnya, yang pertama 2 kali 3,5 itu 7, 4 dikali 5,5 itu 22, 8 dikali 7,5 itu adalah 60, dan 6 dikali 9,5 adalah 57. Nah, hasil perkalian ini kita totalkan, ya, kita totalkan sehingga totalnya adalah 146. Nah, setelah memperoleh nilai jumlah dari perkalian, ya, di sini adalah sigma. Ini kita dapat menentukan bahwa nilai rata-rata dari data yang berkelompok itu adalah 146 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 7,3. Nah, selanjutnya ada kalanya kita kesulitan dalam menggunakan cara yang pertama. Nah, di sini kita menggunakan cara yang kedua. Ada cara yang kedua yang dapat kalian gunakan, yaitu dengan menggunakan rataan sementara. Nah, di sini formulanya adalah X bar itu sama dengan X0 ditambah sigma FD dibagi dengan banyaknya frekuensi. Nah, X0 di sini adalah rata-rata sementara, sedangkan D itu adalah nilai X dikurang X0. Kita lihat bagaimana menyelesaikan dengan menggunakan cara yang kedua ini. Nah, jika rata-rata sementara pada tabel berikut, nih perhatikan tabel ini. Nah, kita lihat di sini nilai tengahnya anggaplah 67, ya. Kita pilih 67. Jika rata-rata ini adalah rata sementaranya adalah 67, maka nilai rata-rata tersebut bagaimana kita menentukannya? Nah, di sini perhatikan, ya. Nah, kita ambil tabel yang tadi, kemudian kita membuat tabel tambahan, ya, seperti ini. Kita tempatkan ini D, dan ini adalah F kali D. D itu adalah, kan tadi rataan sementara kita adalah 67. Nah, jadi D ini adalah nilai X ini kita kurangkan dengan rataannya. Jadi kalau yang untuk D yang pertama, di kelas yang pertama ini, kita peroleh nilai D min negatif 10. Di sini kita peroleh dari 57 dikurang 67, sehingga dapat min negatif 10. Kemudian selanjutnya, perkaliannya adalah 4 dikali negatif 10, hasilnya min 40. Nah, selanjutnya 62 dikurang 67, kita peroleh nilai negatif 5. Maka hasil perkaliannya adalah negatif 50. Selanjutnya 67 dikurang 67 itu nilainya 0, sehingga perkaliannya juga 0. Kemudian yang kedua, selanjutnya 72 kita kurang 67 itu hasilnya 5. Nah, perkaliannya 70. Selanjutnya 77 dikurangi 67 hasilnya 10, ini kita peroleh 50. Nah, kemudian FD ini kita jumlahkan. Nah, ini tentunya 50 habis, 70 kurang 40 hasilnya 30. Nah, di sini kita bisa menentukan rataannya adalah 67 ditambah 30 per 50. 30 adalah F kali D, sigma F kali D, dan 50 adalah sigma atau jumlah dari frekuensinya. Sehingga diperoleh rataannya 67,6. Mana yang menurut kalian menyenangkan? Cara yang pertama atau cara yang kedua? Nah, semua itu Ibu berikan kebebasan kepada kalian untuk memilih bagaimana menentukan rataan hitung, mau menggunakan cara yang pertama atau menggunakan rataan sementara.
Silahkan ya. Oke, berikutnya kita lihat kembali. Yang kedua adalah, tadi setelah kita mengetahui rataan hitung, yang kedua adalah median. Nah, kita lihat yang median. Apa itu median? Median itu dari sekumpulan bilangan adalah bilangan yang di tengah-tengah setelah bilangan itu diurutkan. Ingat ya, jadi median ini adalah sekumpulan bilangan, bilangan yang tengah-tengah setelah bilangan itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah untuk data tunggal, kita lihat di sini, jika n-nya ganjil, maka letak median itu adalah data ke n tambah 1/2. Sedangkan jika n-nya genap, maka letak median itu adalah setengah ya, xn/2 ditambah xn/2 tambah 1. Ya, jadi ini rata nilai yang di tengahnya ya. Kita lihat bagaimana penerapannya. Nah, untuk penerapannya ini ada 12 nilai ulangan matematika dari 12 siswa sebagai berikut. Tentukan mediannya. Nah, jangan lupa cara yang pertama apa? Iya, kita harus urutkan dulu. Nah, setelah kita urutkan datanya seperti ini, kemudian kita jumlah datanya itu adalah 12, maka datanya genap. Nah, sehingga kita menggunakan data ke berapa? 12 ya, bagi 2 berarti data ke-6 ditambah data yang setelahnya. Jadi data ke-6 dan data ke-7. Kemudian kita bagi dengan 2 atau kita kali dengan setengah. Nah, jadi di sini data ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah ini ya. Nah, yang ini yang kita maksud, ini yang dimaksud tadi, maaf. Data ke-6 dan data ke-7 ini yang dimaksud, maka kita jumlahkan dan kemudian kita bagi 2. Itu adalah nilai mediannya. Jadi kita dapat nilainya 6,5. Nah, kemudian kalau data berkelompok. Nah, nilai median itu kita gunakan median sama dengan batas bawah, ya, B ini batas bawah ditambah P panjang kelas dikali dengan setengah dikali N dikurang frekuensi, ya, dibagi dengan frekuensi kumulatifnya. Nah, kita lihat di sini penjelasannya. B itu tepi bawah kelas median, P itu panjang kelas interval, F jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median, frekuensi yang F kecil adalah frekuensi kelas median, dan N adalah banyak data. Yuk kita lihat. Nah, ini contohnya. Tentukan nilai median dari tabel distribusi frekuensi berikut ini. Nah, kita lihat ini ada nilainya. Nah, kita lihat yang manakah yang merupakan nilai tengahnya ya. Nah, untuk menentukan kelas median, kita memerlukan setengah dari N. Ya, data kita tadi ada sebanyak 50 data, sehingga setengah dari 50 itu adalah 25 data. Artinya, median terletak pada kelas interval yang keempat ya. Nah, jadi nilai kita balik lagi ini. Maaf, saya balik dulu. Nah, kita lihat di sini. Karena data ke-25 ini kita jumlahkan ya. 4 ditambah 8 itu 12. 12 tambah 12, 24. Nah, sehingga kalau di sini sudah berlebih ya. Nah, jadi data kita adalah, ya, kita perkirakan mediannya itu ada di sini. Nah, jadi nilai tepi bawah kelasnya adalah 54,5 di panjang kelas. Nah, cara menentukan panjang kelas, coba kalian lihat lagi. Ini kita, cara menentukan panjang kelas itu adalah 45 dikurang 40. Atau 50 dikurang 45. Jadi, kalau tadi kita berarti menentukan kelas median, kita dapat di sini datanya 24, maka data ke-25 di sini. Nah, sehingga ini kita curigai sebagai kelas median. Nah, ini Ibu sebut dengan kelas median. Median berarti akan terletak di sekitar ini. Ya. Nah, di sini batas bawahnya 55 ini kita kurangi dengan setengah. Jadi 54,5. Oke, kita lihat. Nah, jadi 54,5 panjang kelasnya itu adalah 5.
kemudian N per 2-nya adalah 25, dikurangi data sebelum kelas median itu 24, dan dibagi dengan data kelas mediannya adalah 10. Sehingga kita peroleh 54,5 ditambah 0,5. Jadi nilai mediannya adalah 55.